Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pagi ini kita akan mereview atau melihat latar belakang proposal skripsi mahasiswa dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian keputihan pada wanita usia subur pekerja pembuatan tas PT ID Cemerlang Kreasi di Dusun Mojo Anyar, Dusun Mojo Tengah, Kecamatan Kabupaten Jombang. Nah, ini saya akan memberikan beberapa masukan untuk pembuatan latar belakang ini sebagai langkah awal mahasiswa membuat suatu proposal skripsi yang utuh. Pertama dari judul terlebih dahulu. Untuk judul ini saya berikan komen saja ya, terlalu panjang. Setidaknya ada 15 kata, 12-15 kata itu sudah cukup untuk membuat judul. Nah, ini yang bisa di skip mungkin seperti Dusun Mojo Anyar, Desa Mojo Tengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Ini tidak perlu disebutkan sedetail ini. Misalnya Dusun Mojo Anyar, Jombang, gitu aja sudah cukup. Atau PT ID Cemerlang ini bisa nanti tidak benar-benar menggunakan identitas PT-nya gitu ya, misalnya PT X gitu di Dusun Mojo Anyar, itu juga boleh. Lalu selanjutnya untuk latar belakangnya, dia memulai dengan survei kesehatan reproduksi remaja SKRRI pada tahun 2010. Nah, sekarang ini sudah tahun 2021, maka data dari tahun 2010 ini sudah sangat lama dan sudah tidak relevan. Mungkin ada data yang terbaru yang ya mungkin 2018, 2019, atau 2020 yang lebih dekat di sekarang ya. Ini bisa dicari referensi terbarunya. Jangan yang lama. Kemudian ini juga penelitian yang dikutip menurut Magviroh tahun 2008. Ini juga sudah lama sekali. Setidaknya gunakan artikel 5 tahun terakhir untuk jurnal supaya lebih up to date. Ini juga BKKBN tahun 2014. Coba ya, mestinya ini ada sumber yang paling baru lagi. Kemudian ini sudah oke, tahun 2019. Nah, Depkes RI tahun 2009 yang menunjukkan bahwa prevalensi infeksi vagina yang dialami wanita, ini kalimatnya tidak utuh. Depkes RI 2009 menunjukkan bahwa prevalensi infeksi vagina yang dialami wanita disebabkan, ini kata baru, harusnya ini sepertinya digabung ya, tidak dipisah, masih satu kalimat. Namun ini juga sudah sangat lama sumber datanya. Coba cari yang lebih baru. Setidaknya 5 tahun terakhir. Ini juga 5 tahun terakhir. Ini juga 5 tahun terakhir yang saya kuning-kuningi ini. Nah, ini dia sudah masuk ke penjelasan kenapa akan melakukan penelitian di PT ID Cemerlang Kreasi ini. Karena di sana itu ada 2 shift. Yang pertama, shiftnya mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore, dan shift yang kedua jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Ini meningkatkan risiko keputihan dan kurangnya personal hygiene karena apa? Jam kerja yang panjang. Perlu ditekankan bahwa pekerja
di PT ini itu melewati jam kerja yang panjang. Ini berpengaruh pada kondisi fisik dan higienitas. Karena selama jam kerja 11 jam ini kan orang mungkin tidak mandi, kemudian dia juga butuh buang air kecil, mungkin juga di tengah-tengah itu buang air besar. Kemudian bagaimana dengan higienitas seperti celana dalam untuk ganti dan lain sebagainya, apakah itu diperhatikan? Karena kan dia sedang tidak di rumah ya, jam kerjanya kan panjang. Apakah dia juga memperhatikan kebersihan organ reproduksi pada saat dia bekerja? Ini juga referensi tahun 2012 harus diperbarui. Ini masih boleh lah 2016 ya, masih 5 tahun terakhir. Ini terlalu panjang. Ini bisa dipecah satu kalimat yang sama dengan satu halaman. Yang sama dengan satu halaman ini menyulitkan pembaca. Harusnya ini bisa dipecah menjadi beberapa paragraf dengan masing-masing pikiran pokok. Nah, di ujung, di akhir dari latar belakang ini tidak disebutkan ya, tidak diperkuat. Jadi ini perlu diperkuat lagi di sini. Mengapa perlu diperkuat dengan 1-4 kalimat bahwa di PT Ide Kreasi Cemerlang tadi perlu dilakukan penelitian tentang apa judulnya. Kemudian di rumusan masalah dia ingin mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kejadian keputihan pada wanita usia subur, ya. Kemudian ini nanti dipersingkat saja alamat PT-nya. Kemudian tujuan umumnya mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian keputihan. Tujuan khusus mengetahui hubungan, mengetahui permasalahan. Tujuan khusus ini adalah langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk menjawab tujuan umummu. Jadi kalau ini mencari faktor-faktor yang menyebabkan kejadian keputihan, yang pertama harus dicari itu adalah pertama menghitung jumlah keputihan terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama ini nanti tujuan khususnya berarti adalah menghitung jumlah karyawan yang mengalami keputihan, atau kita menghitung prevalensi ya. Jadi nanti kita akan tahu, mencari dulu ini berapa jumlah orang yang keputihan, berapa jumlah yang tidak keputihan. Baru yang kedua, mencari faktor apa saja
Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada bagian tujuan penelitian. Tujuan penelitian tadi setelah yang pertama, yaitu tujuan khususnya ya, untuk menghitung prevalensi karyawan yang mengalami keputihan. Selanjutnya kita akan mencari apakah faktor-faktor yang menyebabkan keputihan. Nah, kita akan melihat kembali di bagian latar belakang apakah penulis ini sudah menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keputihan itu apa saja. Kita scroll ke atas. Nah, ini sudah disebutkan ini. Nah, karena saking panjangnya ya, satu halaman itu satu kalimat, harusnya ini kan dibagi dalam beberapa paragraf gitu. Ini jadi tidak terbaca tadi. Padahal dia sudah menyebutkan bahwa ada faktor pencetus keputihan. Itu bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, serta kurangnya kebersihan alat genitalia terutama vagina. Hal ini juga karena seperti jarang mengganti celana dalam ataupun mengganti pembalut saat menstruasi misalnya. Perawatan menstruasi yang kurang tepat, menggunakan celana yang tidak mudah untuk diserap keringat. Bukan celana yang tidak mudah diserap keringat ya, celana yang tidak mudah menyerap keringat. Jadi yang diserap itu keringatnya, bukan celana yang diserap oleh keringat gitu. Nanti ini coba diperbaiki lagi. Jadi ada beberapa faktor di sini. Nah, faktor ini nanti harusnya yang muncul di dalam tujuan khususnya. Jadi misalnya ada beberapa faktor ya, saya ambil 2 faktor. Pertama, faktor kebersihan. Nah, kita bisa tulis di sini apakah faktor kebersihan personal itu berhubungan dengan keputihan. Nanti kita mencari hubungan antara kebersihan personal dengan keputihan. Kemudian yang ketiga, kita mencari hubungan apa lagi? Misalnya tadi mencari hubungan antara bahan, misalnya ya, bahan celana dalam dengan keputihan misalnya ya. Untuk teorinya sendiri itu tadi masih sangat dangkal. Ini bisa dicari dari literatur yang lain, apa saja faktor yang bisa menyebabkan keputihan, dan faktor itu kira-kira juga tepat atau bisa diteliti oleh mahasiswa. Kalau misalnya celana dalamnya itu bahannya itu bukan dari katun gitu ya, misalnya dari polyester atau apa, itu kan lebih semu, lebih panas gitu. Nah, itu lebih banyak yang keputihan nggak dengan pakai yang seperti itu. Kalau dengan pakai yang bahan katun bagaimana? Jadi pertanyaan atau faktor-faktor yang menyebabkan keputihan ini kiranya yang bisa benar-benar peneliti itu bisa mengamati gitu. Jangan jangan yang seperti ini ya benar disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit yang bisa timbul karena jarang mengganti celana dalam dan lain sebagainya. Jadi nanti ini faktor-faktornya dicari dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang kira-kira sudah terbukti begitu ya, hasil penelitiannya jelas, buktinya kuat, dan nanti bisa untuk diaplikasikan kembali atau bisa dilakukan uji ulang untuk faktor-faktor itu. Jadi nanti ini ada beberapa, sampai akhirnya di tujuan khusus ini Anda bisa menjawab yang terakhir, mencari tahu faktor apa saja yang berhubungan dengan keputihan itu gitu. Jadi masukan saya itu dulu untuk bagian bab pertama ini. Terima kasih, selamat berkarya, dan semangat selalu.